Halo, halo sore. Teman-teman, sebelum saya mulai reading tarot, saya akan seperti biasa ya, karena mungkin banyak teman-teman juga yang tertarik dengan tanggal lahir. Saya akan ajarkan lagi bagaimana cara menghitung tanggal lahir masing-masing ya. Halo Kak EGRHF, nama aslinya siapa sih Kak? Sering muncul tapi nggak tahu nama aslinya. Oke, jadi ini live kita sore ini. Nanti saya akan post ke YouTube. Jadi biar teman-teman bisa yang belakangan masuk ini bisa melihat ya cara menghitung tanggal lahir ya. Halo Kak Dita. Oh Kak Enggar, iya sorry lupa. Oke, jadi teman-teman siapin kertas untuk halo Kak Aisyah, Kak Gekseri. Siapin tanggal lahir dan satu kertas. Tanggal lahirnya, bulan, dan tahun harus lengkap ya. Nanti setelah sesi ini saya akan langsung ke tarot reading ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan satu contoh tanggal lahir. Ada yang jadi volunteer di sini untuk saya hitungkan tanggal lahirnya. Oke, Kak Vina Anggi yang paling cepat. Oke, 06051995 ya. Oke, teman-teman, di sini saya hanya mengajarkan bagaimana cara menghitung tanggal lahir masing-masing. Jadi biar nanti teman-teman bisa tahu termasuk unsur apa dan cocoknya di bisnis apa ya. Oke. Ini gambarkan seperti ini, segitiga Pitagoras terbalik. Oke. Segitiga Pitagoras terbalik. Nah, di sini kita jumlahkan dulu ya tanggal, bulan, turunkan ke baris pertama ya. 0 tambah 6 ini adalah 6, 0 tambah 5 ini adalah 5, 1 tambah 9 itu adalah 10. Di sini kita tidak menggunakan 2 digit tapi hanya 1 digit. 1 tambah 9 itu adalah 10, maka kita pecah lagi menjadi 1 tambah 0. Di sini adalah 1 ya. Oke, 9 tambah 5 itu adalah 14. 14 itu adalah 1 ditambah 4. Ini menjadi 5 lagi ya. Oke, ini untuk baris pertama. Nah, cara menurunkan ke baris kedua sama, 6 tambah 5 ini adalah 11. 11, 1 ditambah 1 ini adalah 2. Ini 1 tambah 5 ini adalah 6. Oke, 2 tambah 6 di sini adalah 8. Jadi akar Kak Vina ini adalah akar 8 ya. Nah, sekarang saya akan ajarkan sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah ini caranya. Baris kedua dengan akarnya ini di cross ya. Di cross artinya ini ditambah ya, jangan terbalik. 8 tambah 6. 8 tambah 6 ini adalah 14. 14 jadi 1 tambah 4 ini jadi 5. 8 tambah 2 ini adalah 10. Jadi 1 tambah 0 di sini adalah 1. 5 tambah 1 di sini adalah 6. Oke, teman-teman bisa, ini 8 adalah akar. Jadi perhitungannya berhenti sampai di sini aja ya. Berhenti sampai di sini. Di sini teman-teman lihat angka di bawah ini tidak jauh dari 3, 6, atau 9. Ya, teman-teman, 3, 6, atau 9. Punya teman-teman berapa? 3, 6, atau 9. Kalau di luar dari 3, atau 6, atau 9, dapatnya 1, dapatnya 2, atau 7, atau 8, ini berarti salah hitung dari atas ya, teman-teman ya. Oke, ada yang bisa dapat? Kalau sudah dapat boleh ini ya. Oke, Kak Heni Sri, jangan khawatir. Karena nanti video ini tetap saya akan post ke YouTube. Nah, nanti Kak Heni bisa nonton lagi di YouTube ya. Jadi kita akan live sebentar, nanti ini saya akan post ke YouTube, oke? Jadi teman-teman, angka di bawah ini bukanlah akar. Ini bukanlah akar, ini adalah ke kondisi masa tua seseorang ya. Di sini tidak jauh dari 3, 6, 9. Dia tidak akan lari dari 3 angka ini. Kalau lari berarti ini adalah ada salah hitung dari atas ya.
Oke, gitu ya. Oke, teman-teman dapat akarnya. Nah, sekarang saya akan ke unsur ya, unsur. Oke, unsur. Oke, kita akan ke akar 1 dan 6. Ini namanya unsur logam. 2, 7 ini adalah air. 3, 8 ini adalah api. 4, 9 ini adalah kayu. Oke, 5 itu sendiri, itu tanah. Oke, jadi kenapa kita harus mengetahui unsur-unsur kita? Nah, biasanya teman-teman suka bertanya, saya cocoknya bisnis apa ya, jadi profesi apa ya? Nah, di sini untuk yang unsur logam ya, khusus akar 1 dan 6, unsur logam itu cocoknya di bisnis kayu ya, bisnis kayu dan bisnis tanah. Bisnis kayu itu apa aja? Bisnis kayu itu hal-hal yang berhubungan dengan medis, kertas, sekolah, anak-anak ya, kampus, perpustakaan, kerajinan kayu, kemudian pakaian, toko buku, pertanian, obat-obatan, farmasi, rumah sakit begitu ya. Jadi cocok kalau yang unsur logam itu cocoknya jadi dosen, dokter, dokter gigi, guru. Pustakawan itu bisa ya. Kemudian untuk ahli agama itu juga bisa. Ya, Kak Dino biru dapat 9 berarti unsur kayu. Pastikan ya, hitungnya sampai ke bawah ya Kak ya. Kalau ke bawah itu 3, di luar dari 3 atau 6 atau 9 itu salah hitung ya Kak Dino ya. Oke, jadi untuk yang unsur air itu cocoknya itu di bisnis api. Ya, karena air kan mengontrol api ya. Api itu adalah jenis-jenis bisnis makanan, kedai kopi, kantin, agen periklanan, handphone, telekomunikasi itu termasuk di dalam api ya. Untuk profesi api adalah psikolog, perawat, desainer, tukang masak itu termasuk di bisnis yang cocok dengan unsur air. Nah, kalau di untuk yang akar 3 atau 8 ini adalah unsur api. Nah, unsur api itu cocoknya di bisnis logam. Logam itu apa saja? Itu adalah pekerjaan hukum ya, untuk menjadi, ada yang suka menjadi mungkin pengacara, polisi, kasir bank, insinyur, itu bisa ya. Itu termasuk logam. Nah, yang kalau kayu 4 dan 9 seperti Kak Dino tadi, ya, unsur kayu itu cocoknya di tanah. Tanah itu adalah seperti bisnis properti ya, bisnis pengembangan properti. Kalau yang akar 5 itu cocoknya dia di bisnis jaringan air ya, jadi marketing. Gitu ya teman-teman ya. Nanti ini akan saya post ke YouTube. Nah, teman-teman nanti jangan lupa untuk subscribe YouTube Agatha Tarot 7296. Kemudian fotoin nanti DM saya, screenshot ya. Nanti di screenshot setelah subscribe. Nanti DM saya di Agatha Tarot 7296 atau mau di Facebook juga boleh ya, di Facebook, untuk mendapatkan reading gratis 1 pertanyaan ya. Oke teman-teman, ini nggak sama dengan unsur Xio ya. Kalau Xio kan itu dari Chinese ya, budaya Chinese. Ini adalah numerologi dari Western ya, dari Barat. Jadi numerologi ini, Power of Numbers ini adalah penemuan dari master saya, Master Oliver Tan, yang meriset 400.000 tanggal lahir seseorang, dan dia menemukan bahwasannya di dalam tanggal lahir seseorang itu ada ditemukan pola. Dan di dunia ini ada 5 unsur yang saling berkaitan ya. Dan akar-akar ini adalah unsur-unsurnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti setiap live-live saya itu saya akan
kasih kisi-kisi mengenai tanggal lahir, cara menghitungnya, dan teman-teman bisa lihat di video TikTok saya itu ada tanggal lahir, atau di YouTube saya juga ada karakter dasar dari akar 1 itu apa, akar 2 itu apa, sampai akar 9 ya. Jadi di sini Power of Numbers itu numerologinya hanya akar 1 sampai 9. Tidak ada yang namanya akar 10, 11 itu nggak ada. Di sini tidak mengenal 2 digit angka, hanya 1 digit angka ya. Oke, thank you untuk teman-teman yang barusan follow saya. Oke, sekarang untuk yang numerologi sudah ya. Sekarang saya akan ke tarot reading. Jadi untuk yang tadi saya ingat adalah Kak Vina. Kak Vina itu adalah akar 8 ya. Jadi Kak Vina akar 8 itu bisnis yang cocok itu adalah karena akar 8 itu adalah api itu cocoknya di logam ya. Jadi logam itu mungkin bisa kerja di bank, kemudian bisnisnya itu mungkin bisnis perhiasan cocok, olahraga juga cocok ya. Oke, kita sekarang akan ke reading ya, reading tarot. Oke, Kak Diar. Kak Diar, kapan dibelikan mobil sama Bapak? Oke, untuk Kak Diar fokus kapan dibelikan mobil sama Bapak ya. Oke, kapan dibelikan mobil sama Bapak? Seven of Wands. Ini mungkin untuk tahun ini masih belum ya, Kak ya. Coba saya lihat tahun depannya, Kak Diar. Ini lebih ada potensi mungkin di awal tahun ya, masa musim dingin ini di awal tahun ya, mungkin ini tahun depan masih bisa, untuk tahun ini masih belum ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk yang sudah subscribe, jangan lupa difotoin, di screenshot, terus DM saya ya untuk mendapatkan free reading 1 pertanyaan ya. Kemudian kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Kak Vina Anggi Aura, mau tanya apa Kak ini mengenai Kak Vina Anggi mau tanya apa? Oke, jadi cara-cara menghitung tanggal lahir ini boleh ikut di di YouTube saya, karena ini rekamannya nanti akan saya post ke YouTube ya, cara menghitungnya, jadi teman-teman bisa lebih jelas ya. Oke, Kak Enggar ya tadi ya, Kak Egi Agus bisa keterima tadi sepertinya sudah pernah ya saya baca ya. Oke, coba fokus ya, apakah bisa diterima. Kak Egi Agus, apakah bisa diterima di TNI? Apakah bisa diterima di TNI tahun ini? Di Empress, ini potensi kuat bisa ya di Empress. Kalau dia betul-betul pengen masuk, ini bisa ya. Oke, Kak Egi Agus, ini semangat ya. Halo Kak Siti, thank you gift-nya. Oke, Kak Dita Silvita, kondisi keuangan Dita tahun depan. Kondisi keuangan Dita tahun depan. Kondisi keuangan Dita tahun depan. Ini ada temperance. Oke, masih balance ya. Harus ingat ada pemasukan, pengeluarannya itu harus seimbang ya. Oke, Seven of Pentacles di sini diminta untuk jangan terlalu menatap jauh ke depan. Fokus dengan karir yang sekarang. Kemudian juga ingat ya untuk mengambil peluang yang ada di depan mata ya. Jangan peluang yang di depan mata itu ditampik kemudian mengharapkan peluang lain ya. Ini fokus dengan peluang yang ada di depan mata. Oke, ini ada The Tower, hati-hati. The Tower ini indikasi apa yang dibangun itu bisa runtuh. Jangan meminjamkan uang ke orang atau salah mempercayai orang ya Kak Dita ya. Di sini ada indikasi harus waspada untuk tahun depannya ya. Oke, jadi kondisi keuangannya itu harusnya stabil, tapi ingat jangan sampai terkait dengan itu ya. Mungkin ada yang menawarkan
banyak ya kasus-kasus investasi yang akhirnya itu membuat orang jadi rugi. Jadi ini Kak Dita harus hati-hati untuk tahun depannya agar menerima tawaran-tawaran bisnis ataupun tawaran investasi itu harus sangat hati-hati sekali ya Kak Dita ya. Oke, kemudian Kak Reni, kapan bisa punya rumah sendiri? Oke, kapan bisa punya rumah sendiri? Kapan Kak Reni bisa punya rumah sendiri? Di sini mungkin ya untuk sekarang kakak masih eh, belum bisa ya untuk dalam tahun ini ya. Paling cepatnya sih ini di summer. Summer ini di musim panasnya ini mungkin bisa Mei sampai Juni tahun depan ya kak ya. Untuk tahun ini masih belum, peluangnya itu ada di tahun depan ya kak. Oke, untuk Kak Ariska, kapan bisa dapat pekerjaan? Kak Arif, sebentar ya Kak Ariska, kapan bisa mendapat pekerjaan? Kapan bisa mendapat pekerjaan ya Kak Aris? Six of Pentacle. Oke, ini bisa 1 sampai 6 bulan untuk pekerjaan yang baik ya. Jadi kalau untuk ini ya, kalau untuk pekerjaan sebenarnya cobalah mengerjakan apapun yang bisa dilakukan sekarang ya. Potensi kuatnya sih 1 bulan sampai 6 bulan itu pekerjaan yang bagus gitu ya Kak Aris ya. Kak Dia Lestari, rezeki kakak gimana? Oke, rezeki kedepannya. Kak Dia Lestari, rezeki kedepannya bagaimana? The Magician ini ada cerita bahwasanya banyak keajaiban ya, banyak bantuan dari semesta juga selama kakak juga berusaha ya, tapi ini semua dilancarkan ya. Begitu ya kak, jadi untuk rezekinya itu nanti banyak kejutan-kejutan ya. Oke, untuk Fitri Nunong 22, thank you sudah follow. Kapan Fitri hamil? Oke, kapan Fitri hamil? Kak Fitri kapan hamil? The Strength ini indikasi harus sangat sabar untuk dalam waktu dekat harusnya masih belum. Nah ini diminta untuk mungkin konsultasi ya kak ya ke dokter ya. King of Wands ini ada cerita panutan atau orang yang wise di sini ya yang bisa ini ya membantu untuk program kehamilannya. Jadi Kak Fitri ini diminta untuk bersabar dan juga terus berusaha ya. Oke begitu ya Kak Fitri. Kak Hayuli mau kursus jahit ya. Kira-kira Yuli cocok nggak di bidang itu? Yuli tadi sudah hitung nggak akarnya berapa? Dari akarnya nanti bisa tahu ya bidang itu cocok atau tidak. Tapi saya lihat dari tarot dulu ya. Yuli cocok di kursus jahit nggak? Knight of Cups ini kalau mau dibilang terlalu mau maju ini agak ini ya belum bisa ya karena masih ada batasan-batasan ya dalam bidang ini ya untuk Yuli ya. Jadi kalau kedepannya mungkin mau berkembang masih belum ya. Tapi kalau mau dicoba untuk sebagai satu tambahan keahlian, why not ya? Dicoba aja dulu ya Yuli ya. Oke, tapi nanti bisa dilihat dari akarnya itu akar apa nanti cocoknya di bisnis apa dan profesi apa ya. Kak Amoy untuk masa depan keuangan ya, keuangan Kak Amoy. Keuangan Kak Amoy sekarang Three of Wands. Ceritanya itu harus menerima apa yang apa yang sudah lewat itu, yang sudah terjadi itu dilupakan, fokus dengan yang sekarang. The Sun ini ada cerita bahwasanya kalau kakak ada investasi ya, untuk investasi, ini pesan untuk keuangannya. The Sun ini adalah cerita menjaga jarak ya, harus ada batasnya. Jadi kalau umpamanya kakak pengen investasi itu harus hati-hati di satu tempat. Berilah batasan limit. Limit itu kakak sendiri yang tahu. Contoh kakak siap rugi berapa. Siap rugi berapa, nah itu yang diinvestasikan. Kalau tidak siap rugi, kakak harus tarik ya. Oke. Kemudian untuk Kak Andika Lesmana Putra bertanya soal pekerjaan.
Andika Lesmana Putra bertanya soal pekerjaan kakak ke depannya. The Hermit ini bagus ya karena ada bantuan dari semesta. Kemudian Two of Wands ini adalah cerita bahwasanya kakak harus memilih dengan bijaksana dan laksanakan keputusan kakak itu ya. Dan satu lagi Nine of Wands ini adalah cerita bahwasanya ada prinsip-prinsip yang salah di dalam pekerjaan itu yang harus kakak perbaiki ya. Jadi biar pekerjaannya ini lebih lancar ya Kak Andika. Begitu ya. Bimbel Gemilang Cerdas Anak. Oke, bagaimana bimbingan belajar kami ke depan? Apakah akan sukses? Oke, untuk Bimbel Gemilang Cerdas Anak. Bimbel Gemilang Cerdas Anak. Bimbel Gemilang Cerdas Anak. Apakah akan sukses ke depannya? Oke, ini banyak ujian-ujian ya saya lihat untuk kedepannya ya Kak ya, The Tower. Indikasi The Tower itu biasanya kurang positif. Tapi kalau kakak bisa melewati ujian ini, maka ini akan sangat bagus ya. Six of Swords ini adalah lot of unsuccess. Jadi setelah ujian ini berakhir, ini harus sabar ya memang ya kalau The Tower ya. Kalau The Tower muncul itu ada akan rintangan, ujian, tantangan itu ya untuk bimbelnya. Tapi di sini ada 6 pedang, ceritanya adalah kesuksesan bersama ya, membawa orang itu maju bersama-sama. Jadi bukan hanya kakak sendiri sukses, banyak orang ikut sukses. Ini ceritanya bisa sukses, tapi harus tahan dengan ujiannya ya, Kak ini ya, Bimbel Gemilang Cerdas Anak ya. Oke, semangat ya untuk bimbingan belajarnya, saya harapkan sukses. Ermawati 1 2 3 4 5. Apakah bank suami bisa cair atau tidak? Oke, untuk Kak Ermawati. Oke, rekening suami maksudnya ya, mungkin bisa cair atau tidak. Apakah bisa cair atau tidak? Eight of Wands ini ceritanya sekarang masih positif ya. Selama komitmen, dan komitmennya begini Kak, selama ini bank meminta dokumen apa dan kakak bisa menyelesaikan, ini tetap bisa ya, bisa cair. Satu lagi saya lihat pesannya apa. Five of Swords itu pandai-pandailah mengambil peluang, pandai-pandailah mendekati orang yang bisa membantu ya di dalam hal keuangan bank seperti ini ya. Jadi selama kakak komit ya bisa memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh bank, ini akan bisa cair ya. Gitu ya Kak Ermawati. Oke teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, saya remind subscribe YouTube saya Agatha Tarot 7296. Setelah subscribe jangan lupa untuk difoto, di screenshot untuk DM saya agar bisa mendapatkan satu pertanyaan gratis ya. Saya akan balas di DM Instagram. Kalau saya belum balas, harap bersabar ya. Kadang saya ada personal reading, jadi nanti tetap akan saya balas ya. Oke, kemudian untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat mengikuti yang numerologi di bagian sesi awal, itu bisa lihat lagi kembali di YouTube ya, di YouTube, dan bisa untuk mengetahui akar apa dan bisnis apa yang cocok untuk dijalankan ya. Oke, Kak Siti, sorry, tadi ada Kak Siti hubungan kedepannya gimana? Oke, Kak Siti, hubungan kedepannya bagaimana? Kak Siti, hubungan kedepannya akan bagaimana? King of Wands. Harusnya ini baik-baik aja ya. Judgment. Nah, di sini keluar lagi kata judgment ya. Kartu judgment ini adalah cerita bahwasanya apa yang kakak usahakan itu ke pasangan itu akan berbalik 100%. Jadi kalau kakak kasih sayang, hal-hal yang positif itu balik ke kakak juga 100% yang positif. Sebaliknya kalau yang dikasih cuma 50% atau main-main saja, yang balik juga hubungannya itu ya main-main. Jadi seberapa besar usaha kakak untuk hubungan ini, kedepannya itu akan berbalik 100% ke Siti ya. Begitu ya.
Untuk Kak Yahya, kapan hamil? Kak Yahya Faria, kapan hamil? Kapan hamilnya ini tuh Pentacles ini bisa peluangnya di Desember sampai Januari ya. Paling cepatnya ini di akhir tahun ya, Desember. Potensi kuatnya di sana ya Kak ya. Oke, untuk Virgo 115, jodoh Iis, ciri-ciri jodoh Iis ya, ciri-ciri jodoh Iis. Four of Cup ini adalah orangnya suka santai sendiri di rumah ya, agak ini ya, berpikir jauh ke depan orangnya ini. Kalau kapan bisa nikah? Four of Swords ini ceritanya kakak diminta untuk ini ya, sendiri dulu ya, sendiri. Apakah lebih bagus kakak menyembuhkan luka lama dulu, menyembuhkan luka lama, nanti akan tiba saatnya itu setelah lukanya sembuh itu ketemu dengan jodoh yang baik ya kak ya, Kak Virgo 115. Oke, teman-teman jangan lupa yang sudah subscribe untuk screenshot untuk mendapatkan satu free reading dari saya, satu kali free reading, satu pertanyaan untuk free-nya ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke, sorry ya, tadi pertanyaan kelompat ke atas. Oke, saya scroll ke atas, dapat lagi Alia Gaby. Putus Kak Gaby, diputusin Akmal. Gimana dia ke depan? Apakah dia akan kembali? Oke, Gaby dan Akmal. Apakah dia akan kembali? Apakah si Akmal akan kembali? Five of Wands. Sebenarnya cerita di sini adalah perbedaan prinsip, perbedaan pendapat ya. Jadi untuk dia kembali bisa, asalkan prinsipnya itu disesuaikan dulu ya, atau mungkin ada visi yang sama ke depannya, dia baru akan kembali. Kalau enggak, dia enggak kembali. Begitu ya Gaby ya. Ayu Febriansi, bagaimana hubungan Ayu dan Asep? Bagaimana hubungan Ayu dan Asep? The Hierophant ini ada sama-sama kebijaksanaan dalam hubungan ini. Oke, di sini jangan terlalu banyak berpikir ya. Kalau banyak berpikir ini, akhirnya hubungan ini ya jadi agak kurang positif ya. Di sini selain bijaksana diperlukan, ini juga kalau bisa cobalah untuk berbicara ke orang-orang yang bijak ya. Mungkin dalam lingkungan, mungkin ada sosok yang spiritual seperti ahli agama atau apa yang bisa memberikan panduan untuk hubungan ini boleh diminta tolong ya, atau mungkin ke orang tua ya untuk hubungan ini ke depannya. Kemudian The Star. Nah, kalau bisa disesuaikan, kemudian ada kebijaksanaan dan jangan terlalu banyak overthinking, ini ada peluang ya, hubungan ini masih bisa bagus ya. Kak Yuliana 277, apakah bulan September bisa dapat pekerjaan? Apakah bulan September bisa dapat pekerjaan? Selama kakak komitmen ya untuk terus mencari pekerjaan, ini mudah-mudahan bisa ya kak ya. Jadi oke, nah komitmen dan lakukan pengorbanan. Mungkin biasanya kakak menolak pekerjaan yang biasanya tidak sesuai, atau kakak merasa ini kurang sesuai. Nah ini mungkin kakak coba dulu ya pekerjaan ini ya. Jadi ini harus namanya melakukan pengorbanan atau melakukan hal-hal yang biasanya di luar kebiasaan ya, begitu ya. Oke, saya akan random karena saya nggak bisa lama, teman-teman. Nanti kalau yang masih ingin menanyakan, boleh DM saya, tapi dengan ini ya, subscribe dulu ya. Subscribe dulu YouTube saya, nanti saya akan bacain ya satu pertanyaan. Kak Mahadewi, apakah si Adit akan chat duluan?
Apakah si adik akan chat duluan? Ini Four of Pentacles ini adalah 4 koin. Ceritanya dia orangnya itu dia memegang prinsipnya ya. Jadi untuk chat duluan sih dia nggak akan bergerak ya kak ya. Menurut dia indah seperti apa? Indah seperti apa? Dia merasa indah itu adalah orang yang sensitif. Sensitif, emosional, kemudian dia juga merasa Six of Cup ini suka berbagi perasaan juga ya. Oke, kemudian Nine of Pentacles. Ini sebenarnya masih positif ya, cuma di sini ada King of Cup yang ceritanya dia merasa indah itu orangnya sensitif ya. Nah, kalau untuk chat duluan ini sih ke arah tidak ya. Oke, Mahadewi. Kita akan random lagi. Tiga MA. Who is my future spouse? Oke, untuk future spouse-nya 3 MA. Ini peluang bisa orang lama atau orang baru ya. Dua-duanya bisa. Four of Wands ini adalah cerita orang yang mempunyai visi bersama dengan kakak ya. Ini bisa menjadi indikasi kuat dia adalah berjodoh. Dan 4 tongkat ini adalah cerita, Four of Wands ini adalah cerita visi dan misi itu sukses bersama. Jadi kalau dari awal kakak merasa calon ini sudah tidak sesuai dengan kakak visi misinya, berarti ini bukan jodoh ya, bukan future spouse yang baik ya. Oke, saya akan random 2 pertanyaan lagi. Saya akan random 2 pertanyaan lagi dan setelah itu, halo Kak Boru, nanti saya sambil cari pertanyaan kakak. Asmara dan peruntungan Wong Spele. Asmaranya gimana? Untuk asmaranya Wong Spele, Eight of Pentacles. Ini ceritanya masih harus mencari ya, masih harus mencari. Kemudian peruntungannya Ace of Swords ini potensi yang bagus ya untuk peruntungannya. The Star ini juga ada peluang bagus ya. Jadi asmara dan peruntungannya ini lebih ke, kalau koin ini sebenarnya cerita fisik ya. Oke, ini masih harus mencari. Kemudian kalau untuk peruntungannya ini bagus, ada potensi yang sangat kuat, dan The Star ini peluang yang sangat bagus ke depannya ya. Oke, Kak Boru, saya akan coba cari pertanyaan kakak sekarang. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat saya jawab, saya minta maaf. Kalau mau mendapatkan jawaban, bisa subscribe YouTube saya dan DM saya ya, teman-teman ya. Nanti di screenshot dan saya akan bacakan untuk 1 kali kesempatannya. Kak Boru boleh ketik ulang Kak, saya belum dapat pertanyaan kakak sampai sekarang. Kak Boru. Kak Boru, saya belum ketemu pertanyaan kakak ya. Ya sama-sama Kak Wong Spele. Kak Boru boleh ketikkan, saya tungguin ya. Saya tungguin, saya baca ini pertanyaan dari Kak Tiwinaswa. Apakah ada harapan bakal nikah bulan ini? Apakah ada harapan bakal nikah bulan ini? Knight of Wands ini ceritanya kalau segera mengambil langkah ya, ini bisa nikah bulan ini ya. Oke, karena cerita Knight of Wands ini adalah mengambil langkah dengan yang sudah direncanakan itu dengan berani ya. Kak Boru belum ketemu. Kak Sulaiman, perasaan Deci Hendriani ke Sulaiman. Perasaan Deci Hendriani ke Sulaiman. The Hangman, ini sekarang dia merasa tidak ada ini ya, mau melanjutkan
agak susah, tapi sebenarnya dia pengennya ya dekat itu sama Sulaiman ya. Kenapa? Sebenarnya dia mau maju tapi ada hal-hal yang harus dia korbankan. Jadi dia berpikir dulu, padahal sebenarnya dia ada perasaan pengen dekat sih. Ya itu ya Kak Sulaiman. Untuk Kak Boru saya lagi cari. Kak Henisri juga ya rupanya. Oke. Kak Henisri apa pertanyaannya? Oke, rezeki ya. Kak Boru Sitorus ya. Rezeki tahun ini, oke. Rezeki tahun ini bagaimana pesannya? Page of Cups ini ada cerita orang yang menawarkan bisnis ya atau pekerjaan untuk kakak ya. Knight of Swords ini segera mengambil langkah dengan eh, segera mengambil langkah untuk ini ya, yang sudah direncanakan itu dengan cepat ya, bergeraknya cepat untuk mengejar rezeki tersebut. Seven of Swords ini hati-hati, ada cerita pengkhianatan ya dari orang lain. Bisa jadi ya ada ini ya, indikasi kuat ada orang yang merasa iri atau cemburu ya dengan rezeki kakak dan ini bisa mensabotase ya. Saya lihatnya di sini seperti itu. Jadi bisa jadi agak nggak stabil begitu ya. Jadi hati-hati mungkin kalau untuk yang ada ide-ide ya, ada ide-ide dalam pekerjaan atau bisnis mungkin disimpan aja dulu Kak di dalam hati daripada ide-ide itu dicuri atau ya keuangan itu ya harus hati-hati sekali, jangan sampai meminjamkan dulu ya. Oke, ditolak aja Kak ya kalau rasanya nggak enak ya. Oke, sekarang Kak Heni Sri, saya nggak dapat pertanyaan kakak, mohon maaf. Saya akan off dulu karena saya ditungguin untuk personal reading. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube saya Agatha Tarot 7296, kemudian di screenshot dan DM saya Agatha Tarot 7296 juga di Instagram saya. Nanti setelah habis saya reading klien saya akan kembali untuk menjawab ya pertanyaannya ya, menjawab satu pertanyaan, oke? Jadi untuk live ini nanti saya akan post di YouTube. Nah, teman-teman yang tadi nggak sempat ikut sesi awal numerologi itu bisa ikutan ya di YouTube ya, bisa lihat kembali di YouTube, oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk waktunya itu dan atas sawerannya, gift-nya itu saya ucapkan terima kasih, terutama tadi Kak Henisri belum sempat saya bacain ya karena nggak ketemu pertanyaan kakak, maaf ya. Dan teman-teman lain yang sudah support saya, yang sudah ikutan live saya sampai hari ini, saya ucapkan terima kasih juga ya. Nanti kita akan ketemu lagi ya, mudah-mudahan malam nanti saya ada waktu, saya akan live lagi untuk coba membantu ya. Yang belum sempat saya bacain boleh subscribe YouTube saya, nanti saya akan bacain satu pertanyaan ya. Tapi ingat untuk di screenshot ya, oke teman-teman. Oke, bye-bye. Sore. Sehat semua ya, bye-bye.